Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Riri Oktari Ulma selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan serta teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Indah Ayu Pangesti dengan NIM D1B021030 selaku moderator dari kelompok 6. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan mengenai pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Sebelum masuk ke pembahasan yang pertama, di sini saya akan memberikan gambaran terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam itu. Nah, jadi sumber daya alam itu sendiri merupakan segala sesuatu yang tersedia secara alami dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Adapun jenis-jenis dari sumber daya alam itu sangat berhubungan erat dengan lingkungan, teknologi, dan juga masyarakat. Nah, di dalam sumber daya alam itu terdapat komponen abiotik, di mana komponen abiotik itu dapat seperti hewan, tumbuhan, dan juga mikroorganisme. Selain komponen biotik tersebut, terdapat juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan juga tanah. Sumber daya alam itu sendiri terdiri dari sumber daya alam yang dapat diperbarui dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, untuk sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang tidak akan habis dalam waktu yang cepat. Dengan kata lain, sumber daya alam ini merupakan cadangan kekayaan yang selalu ada dan dapat didaur ulang. Sumber daya alam biasanya merujuk pada sumber daya alam yang dapat digantikan dengan cepat melalui proses alam atau tindakan manusia. Nah, ini mencakup segala sesuatu mulai dari energi matahari, angin, air, hingga sumber daya tumbuhan dan hewan yang dapat diperbarui melalui siklus alam. Materi yang pertama ada model penggunaan optimal sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, pengelolaan sumber daya alam yang pulih pada umumnya didasarkan pada konsep hasil maksimum yang mantap atau disebut juga dengan Maximum Sustainable Yield atau juga biasa sering disebut dengan MSY. Nah, konsep MSY atau Maximum Sustainable Yield itu sendiri adalah hasil maksimum yang lestari yang memperhitungkan fakta bahwa persediaan sumber daya biologis jangan dimanfaatkan atau diambil terlalu berat sehingga nantinya dapat menyebabkan hilangnya produktivitas sumber daya alam tersebut. Konsep MSY model pertumbuhan biologis yang menganggap bahwa setiap tingkat populasi tertentu yang lebih rendah dari titik XC surplus produksi akan terjadi dan dapat dipanen selamanya tanpa mengurangi populasi. Jika surplus tidak dipanen, akan menyebabkan peningkatan jumlah persediaan. Semakin mendekati daya tampung lingkungan XC atau carrying capacity, di mana surplus produksi menurun menjadi 0. Dapat dilihat pada slide bahwa di situ terdapat kurva pertumbuhan sumber daya yang tak dapat diperbarui. Nah, berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa jika surplus produksi sama dengan hasil yang mantap atau sustainable yield, berarti MSY dicapai pada populasi dengan surplus produksi yang tertinggi, yaitu pada laju pertumbuhan yang maksimum atau pada populasi setinggi XM. Selain itu, dapat diketahui pula bahwa untuk sebagian besar populasi sumber daya alam yang dapat diperbarui, MSY ditemukan berada di antara 40-60% dari daya dukung lingkungan. Namun, pada akhir-akhir ini telah diketahui bahwa konsep MSY terlalu sederhana sebagai dasar pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Hal ini karena MSY itu sendiri hanya melibatkan unsur manfaat dari eksploitasi sumber daya alam dan tidak memperhatikan unsur biaya eksploitasinya. Nah, berhubung dengan kekurangan dalam konsep MSY itu, maka ada kecenderungan untuk menggantikan dengan konsep Optimum Sustainable Yield atau OSY. Di mana konsep OSY ini didasarkan pada kriteria manfaat dan biaya dan standar yang memaksimumkan nilai sekarang dari penerimaan bersih.
Untuk memudahkan analisis, kita perlu untuk memahami konsep MSY terlebih dahulu. Nah, dalam pembahasan awalnya maka dimulai dengan hukum pertumbuhan alami atau natural growth law. Nah, dalam hukum pertumbuhan alami ini, asumsi yang dianut dalam sumber daya alam pulih adalah bahwa pertumbuhan merupakan fungsi sederhana dari besarnya persediaan atau populasi sumber daya alam. Dan hubungannya ialah pertumbuhan itu mula-mula meningkat dengan berkembangnya persediaan, namun kemudian menurun. Alasan bagi adanya titik balik itu adalah bahwa lingkungan alami memiliki apa yang disebut dengan daya dukung tertentu, yaitu jumlah populasi maksimum yang dapat didukung oleh lingkungan alam. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laju pertumbuhan. Nah, pada grafik tersebut laju pertumbuhan merupakan populasi pada titik XM adalah maksimum, di mana kemudian akan menurun pada saat itu juga. Karena titik SM SDA sudah dimanfaatkan secara optimal, jika populasi tersebut bertambah, maka SDA akan semakin menipis dan laju pertumbuhan populasi akan menurun. Nah, slide selanjutnya. Titik XM merupakan jumlah populasi yang mampu menghasilkan laju pertumbuhan SDA yang tertinggi dan sekaligus menunjukkan tingkat pengembalian yang maksimum yang dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Nah, keadaan tersebut pada titik SM ini disebut dengan hasil maksimal yang berkelanjutan. Nah, pada diagram tersebut, diagram kurva pertumbuhan adalah alat yang penting untuk memahami hubungan antara populasi dan SDA. Dengan memahami diagram tersebut, kita dapat membuat kebijakan yang lebih baik, yang lebih efisien untuk mengelola SDA dan menjaga keseimbangan dan kelestarian antara populasi dan lingkungan di sekitar. Nah, slide selanjutnya. Di sini ada grafik lagi tentang jumlah populasi. Nah, pada gambar tersebut sumbu horizontal menunjukkan jumlah populasi, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan laju pertumbuhan. Nah, besarnya populasi dapat digambarkan sebagai fungsi dari waktu ke waktu. Populasi ini mula-mula meningkat secara eksponensial, kemudian bertumbuh mencapai titik maksimal pada titik OXY pada gambar yang di samping tersebut. Nah, slide selanjutnya. Dalam hal tersebut, SDA itu dapat diperbarui secara berkelanjutan gitu untuk keuntungan yang lebih baik. Nah, dalam hal ini SDA yang dapat diperbarui, populasi SDA itu dapat berkembang secara alami, sehingga hal ini akan menambah royalti dan dapat dianggap sebagai dividen karena menyimpan satu satuan dalam SDA sebagai cadangan. Nah, pola perkembangan tersebut, pengambilan SDA itu tetap mendekati keadaan yang mantap dengan catatan tidak ada perubahan dalam persediaan dan royalti. Nah, slide selanjutnya yaitu ada kurva pengembalian SDA secara optimal dengan biaya sebagai fungsi jumlah produksi. Nah, di situ sumbu X yaitu menunjukkan jumlah persediaan dan sumbu Y menunjukkan jumlah produksi SDA. Kurva TC menunjukkan kurva yang menunjukkan total biaya dan kurva TR kurva yang menunjukkan total pendapatan. Diagram tersebut menunjukkan cara menentukan nilai optimal cadangan dan produksi barang sumber daya alam dalam kondisi yang oke dan mantap. Nilai optimal tersebut ditentukan pada titik di mana kurva MC
dan kurva MR berpotongan. Nilai optimal tersebut antara lain harga SDA, biaya pengembalian SDA, dan tingkat pertumbuhan populasi SDA. Nah, pada gambar itu dijelaskan masalah yang dinyatakan bahwa biaya pengembalian merupakan fungsi dari jumlah produksi pada setiap tingkat populasi tertentu. Terdapat suatu hasil optimal untuk masing-masing jumlah populasi yang akan dilakukan, yaitu letak populasi produksi juga yang diperoleh disebut sebagai lokasi penangkapan. Jumlah optimal cadangan dan hasil produksi tergantung pada besarnya biaya produksi dan penerimaan. Pada gambar tersebut tampak bahwa hasil produksi suatu populasi untuk tertentu cenderung berkurang bila biaya marginal lebih tinggi atau lebih rendah, ataupun kedua-duanya, atau kata lain biaya yang lebih tinggi ditunjukkan oleh kurva TC X1 dibandingkan terhadap kurva TC X2. Harga yang lebih rendah tercermin pada rotasi kurva TR ke bawah dan kanan. Selanjutnya, terdapat gambar hubungan sumber daya alam dan penangkapan. Pada gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa lokasi atau titik penangkapan pada titik YC pada gambar mencerminkan bahwa ikan akan terjadi lebih sulit ditangkap atau harga akan menjadi lebih murah, atau kedua-duanya. Dalam hal ini, jumlah populasi ikan pada kondisi mantap atau pada titik XC merupakan jumlah populasi tanpa adanya eksploitasi. Kemudian, titik ekstrim lainnya adalah lokasi penangkapan pada titik YA. Dalam hal ini, ikan akan lebih mudah ditangkap meskipun populasi sedikit atau harga ikan akan menjadi lebih mahal. Jumlah ikan akan lama-lama akan menjadi punah karena tingkat pengambilan lebih besar daripada tingkat pertumbuhannya. Dalam kasus ini, terbukti bahwa kepunahan dapat terjadi pada kepemilikan perorangan. Demikian pula, kepunahan akan lebih pasti akan terjadi pada pemilikan secara umum. Selanjutnya, kasus yang lebih umum adalah terletak pada titik YB atau merupakan lokasi pengambilan. Selama garis lokasi penangkapan memotong kurva pertumbuhan sumber daya ikan pada garis fungsi GX dari bawah, maka hasil pengambilan dan laju pertumbuhan akan saling mengkoreksi apabila terjadi penyimpangan dari keseimbangan yang memiliki rumus Y sama dengan lebih besar atau lebih kecil dari GX jika X sama dengan atau lebih besar atau lebih kecil dari XB, yang dimana memiliki arti bahwa produksi ikan lebih besar daripada pertumbuhan populasi jika populasi ikan sama dengan XB. Demikian pula produksi sama dengan pertumbuhan jika populasi ikan sebesar XB. Dan produksi ikan akan lebih kecil daripada laju pertumbuhannya jika populasinya lebih kecil daripada XB. Selanjutnya, apabila tingkat bunga sama dengan 0 dan biaya tidak berubah dengan adanya pengambilan, maka royalti tidak berubah pada kondisi mantap dan laju pertumbuhan juga sama dengan 0. Maka cadangan sumber daya alam akan memberikan nilai yang maksimum dan mantap juga. Dalam kasus ini, MXY terjadi bersamaan dengan titik ekonomi optimum, maka jadi sangat masuk akal untuk memungut hasil dan menentukan cadangan yang memberikan hasil tertinggi dalam jangka panjang. Dan apabila pada tingkat bunga positif bernilai positif atau R lebih besar dari 0 dan biaya produksi tidak terpengaruhi oleh cadangan sumber daya alam, sebagaimana akibatnya cadangan mantap berada di bawah garis MXY.
Cadangan itu menyusut karena kerugian di masa yang akan mendatang di diskonto dan menjadi kecil nilainya, serta tidak ada tambahan biaya dengan ditingkatkannya pengambilan. Untuk sumber daya alam pulih, cadangan sumber daya alam meningkat nilainya apabila adanya capital gain. Di samping itu, secara fisik, sumber daya alam ini bertambah atau berkembang seiring dengan volumenya, yang dimana terjadi adanya dividen. Subbab 2, masalah pemilikan bersama atau common property problem. Telah diperlihatkan bahwa kepunahan dapat terjadi sebagaimana akibat dari eksploitasi terhadap sumber daya alam yang pulih oleh seorang pemilik tunggal. Kepunahan akan terjadi pula dengan adanya kepemilikan sumber daya alam oleh umum. Dasar pemikirannya adalah apabila perusahaan atau firma memasuki suatu bidang usaha atau industri secara besar dan tidak ada perjanjian kerjasama, maka masing-masing perusahaan akan mengabaikan biaya alternatif atau user cost sama dengan royalti dalam pengambilan sumber daya alam saat ini. Sebagai kesimpulan, pengelolaan sumber daya alam yang pulih dapat dinyatakan bahwa produsen selalu berusaha mengambil barang sumber daya alam untuk memaksimumkan keuntungan atau manfaat, yaitu menyamakan harga dengan biaya pengambilan ditambah dengan royalti. Biaya pengambilan barang sumber daya alam juga dipengaruhi oleh banyaknya produksi barang sumber daya alam dan besarnya persediaan atau populasi sumber daya alam tersebut. Kesesakan atau kepadatan sebagai kasus pengelolaan sumber daya milik umum. Kesesakan atau congestion dipandang sebagai saling tergantungnya setiap individu yang sama-sama menggunakan fasilitas umum. Kesesakan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kemacetan lalu lintas pada jam-jam kantor sampai kesesakan di taman-taman rekreasi pada hari weekend. Fasilitas publik yang digunakan biasanya disediakan oleh pemerintah walaupun tidak ditambah begitu saja dalam waktu jangka pendek sebagai respon terhadap perubahan pemerintah. Biaya suatu kesesakan dapat dilukiskan sebagai suatu penurunan dalam hal kesediaan untuk membayar berbagai fungsi penggunaan fasilitas publik apabila berdampak negatif dan mempengaruhi nilai fungsi guna konsumen. Gambar tersebut menunjukkan bahwa kesediaan membayar atas penggunaan fasilitas publik apabila tidak ada kesesakan yang ditunjukkan oleh kurva penerimaan atau TR, dan TC1 menunjukkan bahwa biaya variabel total yang merupakan fungsi dari tingkat penggunaan, misalnya jalan raya, arus lalu lintas yang terjadi pada titik X. Pencemaran sebagai kasus masalah pengelolaan sumber daya milik umum. Lingkungan, udara, dan air yang luas seperti lautan dan danau serta pemandangan merupakan sumber daya alam milik umum yang sering dipakai sebagai tempat untuk membuang limbah. Banyak pihak membuang asap pabrik maupun bau busuk ke udara. Air limbah dibuang ke sungai atau danau, serta rusaknya pemandangan akibat gedung-gedung pencakar langit di kota-kota besar. Penggunaan lingkungan dibatasi dengan aturan-aturan yang resmi dari pemerintah yang dikeluarkan oleh undang-undang. Ada dua cara untuk melakukan penggunaan sumber daya milik umum, yakni lingkungan dapat masuk ke sistem pasar dengan lebih efektif dengan membatasi kebebasan mendapatkan barang atau jasa lingkungan melalui penguatan atau bayaran tertentu dengan memberikan nilai pada lingkungan, kemudian memasukkan nilai tersebut ke dalam harga barang dan jasa akhir.
Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan materi mengenai pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbarui, yakni pengelolaan sumber daya alam pulih atau renewable resource didasarkan pada konsep hasil maksimum yang mantap atau maximum sustainable yield atau disebut juga dengan MSY. Nah, MSY itu sendiri dicapai pada tingkat populasi di mana surplus produksi tertinggi, yaitu pada tingkat laju pertumbuhan populasi adalah maksimum. Sedangkan untuk konsep OSY didasarkan pada kriteria manfaat biaya dan standar yang memaksimumkan nilai sekarang dari penerimaan bersih. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.